Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pagi hari ini saya berikan tema kejujuran. Sebelum Bapak Gembala sampaikan kepada saya, untuk saya sampaikan firman ini, saya sudah diingatkan bahwa harus sampaikan tentang kejujuran. Dan akhirnya saya cari firman Tuhan yang bisa menjadi bahan referensi, ya, yang bisa menjadi bahan khotbah saya pada hari ini. Ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang kejujuran, ya. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Ananias dan Safira. Hari-hari ini sulit untuk menemukan orang yang jujur, ya, sangat sulit, apalagi di zaman yang semakin hari semakin sulit. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke tahanan Belu dan ada juga orang baru di sana. Kemarin kami pergi ada kurang lebih 9 orang, bertambah lagi. Lalu saya tanya salah satu tahanan, saya bilang kasus apa? Kasus penggelapan. Artinya dia tidak jujur. Dia menggelapkan uang yang harusnya itu bukan milik dia, tapi dia menggelapkan itu. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Saya bilang menggelapkan uangnya siapa? Uangnya si bos. Jadi bos lapor. Saya bilang, ya, kamu di penjara sini kamu tidak bisa buat apa-apa selain berdoa, minta pengampunan daripada Tuhan dan minta belas kasihan daripada Tuhan. Sangat susah untuk temukan orang jujur. Bahkan Alkitab sendiri mencatat seorang Ananias dan Safira itu bukan orang lain. Ananias dan Safira itu adalah jemaat. Amin. Berarti mereka orang yang kenal Tuhan. Mereka adalah orang yang mau membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi mereka bukan orang lain. Mereka bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Ini saja contoh konkret kehidupan nyata dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Ternyata ada orang-orang yang
datang beribadah, membawa persembahan kepada Tuhan, itu pun yang namanya kejujuran masih sukar untuk dilakukan. Ya, artinya soal kejujuran ini gampang-gampang susah. Tapi sebagai anak Tuhan harus jujur. Ya, soal kejujuran ini ketika manusia jatuh dalam dosa, tadi malam saya sedikit merenungkan, ternyata kejujuran ini itu sudah ada dari pertama manusia jatuh dalam dosa. Ya, lawan kata dari jujur apa? Tidak jujur. Atau kita bilang apa? Pendusta. Ya, atau kita bilang apa? Pembohong. Atau bahasa lebih kasarnya lagi apa? Penipu. Sampai kita bilang penipu kelas kakap, kelas tinggi, mafia. Itu sudah. Itu adalah orang-orang yang tidak jujur seperti itu. Ya. Jadi waktu Adam dan Hawa hendak makan buah itu, si iblis ini dia tipu. Dia bilang kalau kamu makan ini buah, kamu akan mengetahui, kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, iblis ini dia putar balik. Dia sudah tidak jujur di sini. Nah, dari pengalaman ini, kejatuhan Adam dan Hawa ini, kita bisa melihat bahwa bapa segala pendusta adalah siapa? Iblis. Jadi kalau orang-orang yang tidak jujur, bapaknya siapa? Iblis. Setan. Itu bapaknya, bukan bapa di sorga. Sebab bapa di sorga itu pribadi yang jujur. Sehingga di dalam firman Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain daripada itu berasal daripada apa? Si jahat, iblis. Ya. Sebagai orang Kristen, satu hal yang perlu kita junjung tinggi dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Ya, tentunya jujur ini Bapak Ibu sendiri bisa menilai pribadi kita masing-masing. Saya jujur di bagian ini kah? Saya jujur di bagian itu kah? Dan sebagainya. Kita mesti jujur. Bahkan jujur di hadapan Tuhan. Kita mesti harus memiliki hidup yang murni di hadapan Tuhan, transparan. Kita tidak menjadi penipu. Ya, kalau kita baca di sini, kita lihat orang-orang yang tidak jujur adalah orang-orang yang sedang memberikan hatinya dikuasai oleh iblis. Ya, ayat 3 dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca firman ini dan saya sambil mendengar khotbah dan sebagainya, sebenarnya bukan berarti mereka ini diminta barang-barangnya mereka. Kan mereka menjual tanah, ya toh? Bukan berarti mereka semuanya ini diminta untuk harus kasih, tidak. Tapi di sini ya, ayat yang keempat dikatakan, selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ananias dan Safira ini sepertinya takut. Ya, sepertinya mereka tidak mau jujur karena mereka punya motivasi yang tidak benar. Mereka tidak mau memberikan karena mereka takut mungkin itu tidak jadi bagiannya mereka. Contoh ya, kita dalam perpuluhan saja mungkin kita seringkali kurang jujur. Contoh, kita dapat 5 juta, kita mau kasih 500.000 saja tuh kita masih pikir. 500.000 nih besar ini, ya kira-kira bisa DP untuk beli cicilan yang lain-lain.
Ya toh? Padahal sebenarnya Tuhan tidak minta juga. Betul? Tuhan tidak minta. Sama seperti ayat ini, tidak diwajibkan untuk mereka itu kasih semua. Tapi dari nilainya sudah ketahuan mereka ini tidak mau memberikan itu. Kenapa orang tidak jujur? Karena hatinya ini tidak beres. Kuncinya di situ saja. Karena pikiran ini tidak beres. Sudah itu saja. Makanya sampai Petrus bilang apa? Engkau mendustai Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hati tidak beres, makanya orang tidak bisa jujur. Ya. Nah, kita harus punya hati yang bersih. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak jujur hidupnya tidak akan tenang. Amin. Betul? Coba lihat orang yang tidak jujur, gelisah setengah mati. Apalagi kalau dia baru habis tipu orang. Aduh, dia mau ketemu orang tuh rasanya tidak enak. Rasanya tuh tidak nyaman. Rasanya itu tidak damai sejahtera. Kenapa saya berusaha untuk sampaikan firman ini? Supaya karakter kita semakin hari semakin diperbaharui, amin. Kita semakin hari semakin menjadi jemaat-jemaat yang punya kehidupan atau karakter yang lebih baik. Ya, sebab menjadi orang yang jujur, kalau kita baca firman Tuhan, ternyata ada orang-orang yang di dalam gereja saja dia tidak jujur. Saya punya teman saja, dia mencuri uang persembahan. Ya, artinya dia bukan orang lain, dia orang di dalam gereja. Makanya waktu kami sekolah teologi, kami disampaikan sama kakak kelas bilang apa? Anak-anak yang sekolah teologi itu belum tentu malaikat semua. Ya. Kenapa? Karena orang datang dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam latar belakangnya. Makanya hari ini saya sampaikan bahwa soal kejujuran masing-masing harus uji hidupnya. Saya dengar khotbah salah satu hamba Tuhan, dia bilang begini, pagi-pagi jangan dulu minta Tuhan berkat, sebab pasti Tuhan akan berkati kita. Waktu pagi hari ketika saudara membuka mata, saudara datang berdoa di hadapan Tuhan, minta apa? Tuhan, uji saya, selidiki saya hari ini. Ketika saya dengar firman sepenggal itu, perkataan hamba Tuhan itu, saya sendiri pun langsung tertegur. Kira-kira waktu kita bangun pagi kita berdoa minta Tuhan uji kita, ataukah kita panggil Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan, berkati usaha saya, berkati bisnis saya, berkati rumah tangga saya, keluarga saya. Kita langsung minta berkat, berkat, berkat dan berkat. Termasuk saya pun demikian. Tapi kita lupa minta Tuhan, selidiki aku, ujilah aku, adakah jalanku yang serong? Ya, kenapa kita harus minta Tuhan uji kita? Bapak Ibu, kita punya anak-anak yang masih sekolah, dan kita pun adalah orang-orang yang pernah ada di dunia pendidikan, betul? Kita pernah sekolah. Kenapa guru-guru memberikan ujian kepada anak-anak? Supaya tahu, ya 3 bulan sekali kan ada mid semester toh. Kenapa guru-guru kasih ujian? Supaya guru-guru bisa menilai tingkat pemahamannya mereka selama 3 bulan ini, bisa evaluasi. Nah, kenapa ada ujian juga? Supaya anak-anak bisa tahu nilai mereka. Contoh dapat 90, wah ternyata selama 3 bulan ini waktu dites, diuji dapat nilai yang bagus. Berarti apa yang guru sampaikan, apa yang guru ajarkan, apa yang dia pelajari itu masuk. Ya. Nah, kenapa juga waktu dia dapat nilai 60 dia harus remedial?
supaya dia tahu ini kesalahannya. Betul? Oh, saya dapat 60, ya, ada sekitar 10 soal yang salah, itu 10 soal itu materinya ini. Ternyata saya belum kuasai di situ, saya harus belajar kuasai itu. Akhirnya saya ikut remedial dan saya punya nilai yang baik, memenuhi standar. Jadi penting sekali setiap hari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, minta Tuhan selidiki ini hati. Amin. Supaya kita jadi orang-orang yang jujur. Jangan jadi orang-orang yang menipu Tuhan. Saya sudah beberapa kali sampaikan tentang menipu ini ya. Sama seperti Kain dan Habel. Kain mau coba-coba tipu Tuhan. Tuhan tanya dia, Kain, di mana adikmu Habel? Kain bilang apa? Saya bukan penjaganya dia. Tapi Tuhan tahu bahwa si Habel ini sudah dibunuh sama kakaknya. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Sekecil apapun itu Tuhan tahu. Makanya kita hati-hati sekali. Waspada. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh iblis. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak jujur. Ya. Saya tadi malam juga merenungkan. Saya mendapat suatu perkataan bahwa orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang jujur. Bukan orang kaya. Karena ada orang kaya pun yang masuk penjara karena korupsi. Tapi ada orang yang paling jujur. Hidupnya paling bahagia, tenang. Kenapa? Dia jujur. Dia jujur dengan Tuhan. Dia jujur dengan manusia sama manusia. Akhirnya apa? Tidak menjadi beban hidup. Tenang saja jalannya. Orang yang tidak jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bukan sedang memperkarakan dirinya dengan manusia. Tapi orang yang tidak jujur sedang memperkarakan dirinya dengan Tuhan. Jadi hati-hati kalau tidak jujur. Hati-hati kalau mulut ini berkata yang tidak jujur. Kita bukan sedang menipu manusia, tapi kita sedang menipu Tuhan. Ya. Kenapa si Ananias dan Safira ini akhirnya mati? Bukan Petrus yang bikin mereka mati. Ya. Kalau kita baca, Petrus tidak sumpah mereka. Ya. Petrus saat itu tidak menghakimi mereka, tidak. Sebagai hamba Tuhan, Petrus tidak menghakimi atau menyumpahi atau mengutuk mereka, tidak. Tapi siapa yang buat mereka mati? Tuhan yang ambil nyawa mereka. Jadi Bapak Ibu kalau tidak jujur, jemaat Tuhan kalau tidak jujur, contoh bilang kita tidak jujur, kita telepon, ayo ibadah, masih ini, masih itu dan sebagainya. Padahal tidak ada buat apa-apa juga. Nah, sebagai hamba Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi Anda yang sedang berperkara, memperkarakan diri Anda dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang saya juga sabar-sabar, tidak apa-apa. Yang penting sebagai hamba Tuhan saya sudah kasih tahu, saya sudah informasikan. Ya, sebagai hamba Tuhan, ini merupakan tugas saya untuk saya terus sampaikan kebenaran. Mau terima atau tidak terima, itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Sebab suatu saat nanti semua kita akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, yang satu menjelekkan satu, yang satu menjatuhkan satu, yang satu mengkoreksi satu sambil menghakimi dan sebagainya. Kadang-kadang kita yang biasa-biasa ini kita juga gregetan. Tapi kembali lagi, semua penilaian, penghakiman dan keadilan itu datang dari Tuhan. Ya.
Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Punya motivasi hati yang benar. Amin. Makanya Amsal bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita ini harus punya motivasi yang benar. Ya. Jangan biarkan kita ini ditunggangi iblis. Waktu kita menunggangi kuda, kita yang perintah si kuda, benar. Ya kan? Waktu kita naik kuda, ya kita buat apa ya? Pakai talinya apa? Pukul sedikit di belakangnya. Saya juga kurang tahu itu. Waktu itu Jelly yang pernah naik kuda, malah kuda pukul kembali dia, tendang kembali dia di belakang. Waktu kita di Fulan Fehan sana. Kenapa? Karena waktu itu tidak tahu mana yang kuda punya mau, mana yang bukan kuda punya mau. Kita salah pegang di kuda punya badan yang kuda tidak suka. Ternyata binatang saja begitu ya. Ya, binatang saja ada titik-titik sensitif. Dia tidak mau sembarang dipegang. Jelly juga dengan dia punya gaya sudah. Kita juga tidak tahu karena kita ini bukan pemilik kuda. Ya, kita ini hanya orang-orang yang ya sekedar mau ada hiburan saja. Tak salah, saya juga dengar ini bunyi apa? Jelly bilang, ini kuda berhabis tendang saya. Ya, itu kuda saja tuh ada titik-titik sensitifnya. Ada yang dia tidak mau. Ya, nah waktu kita ini ditunggangi sama iblis, kita ini akan ikut perintahnya iblis, benar tidak? Jadi hati-hati, usahakan hati pikiran ini jangan sampai dikuasai oleh iblis. Tolong kipas angin ke sini dulu. Jangan sampai pikiran hati kita ini ditunggangi oleh iblis. Karena ketika kita sudah kasih kesempatan, iblis ini akan jadikan kita alat. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali kita jatuh dalam dosa, satu kali kita tidak jujur, kalau kita tidak bertobat, maka kita terus akan jadi orang-orang yang tidak jujur. Teman saya tuh begitu. Satu kali diangkat pakaiannya teman saya. Sudah jelas-jelas ini teman punya pakaian, tapi dia bilang tidak. Nah, tidak mau mengaku. Akhirnya karena dia tidak mau mengaku, dia buat lagi. Dia ambil barang orang lagi. Orang sudah tahu itu barang orang, tapi dia bilang apa? Tidak. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidakjujuran yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau satu kali kita tidak jujur, sudah stop sudah. Ya, betul? Jangan kita lanjut terus. Sebab kalau kita lanjut terus, kita ini akan jadi kebiasaan. Ya, kita kalau punya anak saja harus jujur. Saya baru dengar salah satu hamba Tuhan, dia bilang begini. PS Philip Mantova, dia ajarkan sama anak-anaknya begini. Bapak dan mama tidak akan mengenal kamu sebagai anak kalau kamu tidak jujur. Jadi dia tidak tanamkan hal yang lain. Dia hanya tanamkan soal kejujuran. Kalau kamu tidak jujur, maka saya tidak akan mengenal kamu sebagai anak. Itu hamba Tuhan, dia berani omong begitu sama anaknya. Dari ketidakjujuran ini, dia mau supaya anak-anak ini jadi orang yang jujur. Nah, kita ini kenapa satu kali tidak jujur, dua kali tidak jujur, begitu terus? Kenapa terjadi? Karena kita toleransi, memaklumi. Maklum tidak apa-apa. Namanya tidak jujur, ini manusiawi. Kadang-kadang kita tidak mau buat diri kita ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ternyata kejujuran itu sangat penting. Mari kita jadi orang-orang yang jujur.
Nah, bagaimana cara menjadi orang yang jujur? Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, jadi kenapa menjadi orang yang jujur? Bagaimana cara menjadi orang yang jujur? Punya hati yang tulus. Kenapa Ananias dan Safira tidak jujur? Hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak jujur dengan orang? Karena kita tidak tulus. Kenapa kita tidak jujur di hadapan Tuhan? Karena kita belum tulus untuk mengasihi Tuhan. Ya. Jadi sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau jadi orang yang jujur harus punya hati yang tulus. Coba semuanya katakan, punya hati yang tulus. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Punya hati yang tulus. Lalu yang berikut, bagaimana menjadi orang yang jujur? Takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Kita kalau hidup takut akan Tuhan, pasti kejujuran menjadi bagian hidup kita. Ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Dia bersih di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang tidak menipu Tuhan ataupun menipu sesama kita. Jadi orang yang jujur itu banyak berkatnya. Benar tidak Om Minggus? Orang yang jujur itu diberkati Tuhan itu luar biasa. Mau tahu keuntungan orang yang jujur? Yang pertama, orang jujur selalu bahagia. Coba semua katakan, orang jujur selalu bahagia. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, saudara mau bahagia? Semua mau bahagia? Bahagia. Termasuk orang-orang yang di tahanan saja, kalau kita tanya mereka mau bahagia, mereka juga mau bahagia. Tidak ada orang yang mau hidupnya ini tidak bahagia. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ya. Jiwa kita akan bersukaria. Biasa ketidakjujuran itu dimulai dari apa? Perkataan. Saya buka dulu dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Jadi orang yang tidak jujur, orang yang suka berdusta, itu kekejian bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? 6 perkara ini yang paling dibenci Tuhan. Salah satu hal yang paling dibenci Tuhan adalah ketidakjujuran atau penipu atau pendusta atau pembohong. Itu tidak, ya, paling Tuhan tidak suka. Jadi hati-hati, ya, jangan jadi orang yang suka berdusta. Sekali lagi, dusta itu biasa keluar lewat apa? Mulut, perkataan. Ya.
Contohnya begini, ada orang cari mama. Contoh ya, mama-mama lah. Kita kalau mama-mama kan sering begitu. Ada orang cari mama, mama ada di rumah. Tapi mama bilang sama kita, kasih tahu mama tidak ada di rumah. Itu mulai dari apa? Perkataan. Kadang-kadang kita orang tua juga ajar kita punya anak-anak dong begitu. Nanti kalau ada orang yang cari bapak atau mama, biar bapak dan mama ada di rumah, kasih tahu bilang bapak dan mama tidak ada. Nah, benih ketidakjujuran itu kita yang sudah tanamkan kepada anak-anak. Dan anak-anak berpikir, oh ternyata tidak apa-apa kalau kita bohong sedikit. Nah, akhirnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Lama-lama menjadi habit. Lama-lama jadi kebiasaan. Orang tipu itu bukan dari besar dulu baru dia tipu. Orang tidak jujur itu bukan dari hal besar dulu. Dari hal kecil dulu. Dia ambil uang 5.000. Contoh ya, anak-anak ambil bapak dan mama uang 5.000, sudah tidak apa-apa. Bapak dan mama tanya, uang di mana? Tidak, kami tidak ambil uang. Atau suruh Anoka, pi belanja dulu. Harga 10.000, harga 9.000, kasih uang 10.000 lah, sudah harga pas. Harga pas, ini sudah tidak jujur. Lama-lama, oh dia bapak dan mama juga tidak tanya-tanya, jadi sudah. Dari sedikit lama-lama jadi banyak. Jadi satu dosa kalau kita tidak selesaikan akan menimbulkan dosa yang lain. Nah yang kedua, keuntungan menjadi orang yang jujur akan mendapatkan perlindungan atau jaminan dari Tuhan. Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Ketika kita jadi orang yang jujur, bukan manusia yang menjadi pelindung kita, tapi Tuhan yang akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Saudara cukup jadi orang yang jujur. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya dan sebagainya. Firman Tuhan ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Orang yang jujur hidupnya aman. Amin. Terjamin. Ada cleaning service, hidupnya setiap hari harus hanya sapu-sapu pel. Ketika ada uang 1 koper di situ, dia ambil, dia kembalikan kepada pemiliknya. Dari cleaning service, akhirnya karena kejujurannya dia diangkat jadi staff. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Jadi kalau kita jadi orang yang jujur, ya, yang lihat kita itu Tuhan, yang kasih perlindungan dan jaminan hidup itu siapa? Tuhan. Jadi karakter menjadi orang yang jujur ini harus ada dalam hidup kita. Ayat 7 pasal 2 firman Tuhan katakan, ia menyediakan pertolongan bagi siapa? Bagi orang jujur. Bapak Ibu kalau
menggali, nanti pulang gali lagi firman Tuhan tentang orang jujur, Bapak Ibu akan dapatkan kebenaran yang luar biasa dan akan memotivasi Bapak Ibu untuk jadi orang jujur. Ternyata jadi orang jujur itu banyak keuntungan atau benefitnya banyak, ya. Dan Tuhan itu memperhitungkan orang-orang yang jujur. Firman Tuhan bilang apa? Pertolongan bagi orang jujur. Biasanya begini, kita tuh senang mau tolong orang yang jujur, betul? Kita kalau ada orang yang minta bantuan dan kita lihat dulu dia punya karakter, benar tidak? Kira-kira dia ini jujur atau tidak? Ya. Nah, orang jujur kalau datang minta pertolongan sama kita, biar kita tidak ada pun kita berusaha untuk kasih dia pertolongan. Kenapa? Karena kita tahu ini orang jujur. Nah, sama halnya juga ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau tolong kita. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Ini firman, ini janji Tuhan. Janji ini bukan untuk orang lain, janji ini untuk kita semua yang hidup menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu lihat, orang yang menjadi pembohong hidupnya tidak akan tenang. Orang mau tolong dia juga orang pemalas. Biar kita ada juga kita bilang tidak ada. Kenapa? Karena dia orang yang tidak jujur. Buat apa mau tolong orang yang tidak jujur? Iya toh? Tapi kalau kita tolong orang yang jujur, kita rasanya senang, bisa membantu orang lain. Apalagi orang-orang yang jujur seperti itu. Jadi ada jaminan bagi orang-orang yang jujur. Yang ketiga, Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal pasal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Saya mau tanya dulu, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan senang tidak punya teman orang yang jujur? Senang. Di mana-mana orang cari orang yang jujur. Orang yang jujur itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak pandang dia dari pendidikan mana, dia orang mana, latar belakangnya mana. Karena kejujuran itu semua orang bisa miliki. Mau dia tamat SD kah, SMP kah, SMA kah, ya, namanya kejujuran. Orang tidak sekolah pun bisa jadi orang yang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang apa? Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Artinya begini, Tuhan itu dekat dengan orang yang jujur. Sudah temukan poinnya? Nah, kita kalau jujur kan kita dekat dengan Tuhan toh, betul? Nah, satu lagi kita tarik, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita kalau berdoa tuh Tuhan jawab. Nah, dia punya poinnya di situ juga. Kalau Butet jujur, ya, Butet, saya senang bergaul dengan Butet. Kenapa? Butet jujur. Kalau Butet mau apa saja, saya pasti dengar. Kenapa? Saya senang karena Butet ini orang jujur. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia omong, saya pasti dengar. Coba ya, mama-mama semua, bapak-bapak, contoh kita punya teman suka tipu. Dia baru datang dari ujung sana, kita semua masuk dalam rumah. Hei, ini tukang omong kosong sudah datang. Pernah toh? Terjadi toh dalam kehidupan kita. Kita lihat tuh kita pun kawan nih, tiap hari hanya tukang omong kosong saja, penipu. Dia datang dari ujung sana, kita sudah mau dengar dia. Kenapa? Yang kita tahu dia kalau omong tuh tipu semua. Iya toh? Jadi kita sudah mau dengar dia.
Tapi coba kita punya teman yang kita tahu, kita kenal dia orang yang jujur. Dia datang, kita dengar, ada apa? Kenapa? Masalah apa? Ya. Jadi kami bisa bantu apa? Itu kalau orang yang jujur toh. Ya. Kita mau bantu dia dan kita dengar. Nah, kalau kita jadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan, firman Tuhan apa? Tuhan bergaul erat dengan kita. Dan kita ngomong apa, kita minta apa sama Tuhan, kita cerita persoalan kita cerita pergumulan kita cerita masalah kita cerita apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, beban hidup kita, Tuhan dengar. Intinya jadi orang yang jujur. Intinya jadi orang yang jadi orang yang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan ini sederhana atau tidak? Saya tanya dulu. Firman Tuhan ini sederhana atau tidak? Sederhana sekali. Saya omong firman ini Bapak Ibu mengerti toh? Mengerti. Kenapa? Sederhana. Artinya firman ini kita bisa lakukan. Karena sederhana. Oh, ternyata orang jujur itu Tuhan dekat dengan dia. Oh, ternyata orang jujur itu dia akan selalu bahagia. Itu firman Tuhan. Oh, ternyata orang jujur itu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Artinya kita semua mengerti firman ini ya. Sederhana. Firman Tuhan ini tidak terlalu tinggi. Sederhana. Untuk kita bisa lakukan. Terakhir, benefit atau keuntungan menjadi orang yang jujur. Amsal 12 ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Kalau kita jadi orang jujur, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, kita sedang menyelamatkan orang lain. Jadi jujur itu keuntungannya bukan untuk diri kita sendiri, keuntungannya juga untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan tentang kejujuran. Apakah kita siap menjadi orang yang jujur? Apakah kita siap menjadi orang yang jujur? Harus siap. Harus siap. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah Allah kita, maka satu hal yang Tuhan mau, jadi orang jujur. Jangan menipu. Ya. Jangan membohongi Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Hari ini kalau kita menabur kejujuran, kita akan menuai berkat yang luar biasa. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang jujur. Orang jujur itu dikasihi Tuhan. Orang jujur dikasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita.